Sekitar tahun 1900, rumah ini dihuni oleh sepasang suami istri. Si suami berprofesi sebagai pandai besi. Suatu hari, saat si suami sedang membuat sebuah benda pusaka, si suami didatangi oleh seorang pembunuh misterius. Si suami dihabisi dengan aring hingga tewas. Kejadian itu disaksikan langsung oleh si istri. Si istri mencoba keluar dari rumah. Namun naas, pembunuh misterius itu juga membunuh si istri dengan sadis. Sejak kejadian itu, pembunuh misterius itu tidak diketemukan sampai sekarang. Konon, penampakan laki-laki tanpa kepala, perempuan dengan wajahnya hancur, lalu suara-suara teriakan orang kesakitan sering terdengar di rumah ini. Di sini yang menghuni ruangan ini. Biasanya yang lewat sini. Kakek-kakek. Sekarang ada di sini. Ada. Aku melihat ke sana sebelah mana? Posisi. Ada jendela. Oh, di jendela. Di pas jendela yang ada kain itu. Oh, gitu. Dia ngeliatin kita gitu. Ya. Dari tadi siang sih sebenarnya. Oh, dari tadi siang dia udah ngamatin. Dia udah hidup di sini udah cukup lama sih Mas, sebelum rumah ini dibangun. Sifatnya positif. Kenapa panas banget belakang gue ya? Sifatnya mungkin lebih positif atau negatif? Positif. Positif ya. Sekarang kita kemana, Bun? Ke sana aja. Sana. Ayo. Daerah sini. Daerah sini. Genderuwo. Yang menghuni wilayah sini? Iya. Oke. Ada monyet. Ada monyet. Monyet beneran atau siluman jatuhnya? Di mana? Dia pindah-pindah. Iya, apa ya? Kenapa sih Mas? Dari tadi kayak ngedengerin bunyi-bunyi Ini. samar-samar gitu. Serius Mas? Nggak masuk di earphone, nggak ada. Ya, ini hilang. Hilang. Ke atas dulu aja kali. Mau? Ya ke atas ya. Ya, sekarang kita sudah berada di lantai 2 dari tempat ini. Gimana kira-kira, Bun? Ada sesuatu yang menahan kamu di sini? Ada sih, jadi lebih jelas melihatnya. Ke Di sana belakang koridor kebunnya. sana itu kayaknya ada ngerangkak gitu. Koridor ini nih. Ada yang Sebelah sini nih, sebelah sini. Ada yang ngerangkak maksudnya? kayak aku nggak jelas pasti tapi dia kayak ngerangkak gitu. Kayak ngerangkak gitu. Cowok Ngerangkak tuh maksudnya seperti kayak cicak gitu. eng, Kayak jalan gitu. kayak baby gitu kayak ngerangkak. Oh, kayak gitu. ngerangkak di bawah situ. Tapi udah hilang tadi aku ngeliat. Oh, kamu sempat ngelihat kayak ngerangkak gitu. Gimana itu? Kenapa mukanya begitu? Hah? Apaan, Gon? Ada apa tuh? Ada cewek. Mukanya rusak. Mukanya rusak banget. Rusak kenapa? Rusak seperti apa? Rusak seperti apa? Sampai rusak mukanya. Hancur gitu maksudnya? Hancur. Udah nggak apa-apa ya kita. Enggak, dia enggak ini. Enggak. Dia gimana? Reaksinya apa tadi? Biasa aja kan? Cuma mukanya aja rusak kan? Kita bisa ke situ. Ayo. Bismillah. Mungkin. Ruangan ini, Good. Dalam sini. Hah? Di pojok. Astagfirullahaladzim.
Gue jangan bikin merinding gue. Ini serius aku ini. Sekarang. Kita masuk aja ya. Yuk, rame-rame aja. Pojok sini ya. Mas di belakang kamu tuh persis belakangnya kameramen kita ya. Oke. Dia menatap ke sini ya. Gimana? Jendela. Oh, jendela. Mas. Kalau gitu mau Mas. Mbak, keluar dari sini aja dulu ya. Udah. Suaranya kenceng banget. Itu di telinga kayak parah pusing. Susah ngomongnya. Sebenarnya itu besi kayak empu gitu loh, kayak apa? Kongsi itu. Dia pernah hidup di sini. Dan dia emang biasa kerja itu di daerah belakang, di bawah kebun tadi itu. Itu sih aku nggak tahu. Enggak, dia cuma mau ngasih informasi ke Mas Denny, cuman karena Mas Denny-nya terlalu kayak gitu. Oh, kayak gitu aja ya. Kita cukup dulu ya. Kalau gue sakit, gue takutnya gue ngedrop ya. Jadi untuk sementara kita cukup dulu pemirsa. Saya akan beristirahat dulu. Saya akan juga coba konsultasi sama Anggun juga. Ikutin kami. Games akan segera dimulai. Oke, yuk. Kenapa dia? Kenapa? Ada yang bilang keberanian akan datang saat orang berani menjalani ketakutan mereka. Dan 3 peserta saya di episode kali ini siap untuk menjalani ketakutan itu, menemukan keberanian terhadap dalam diri mereka. Selamat malam dia, Mila, Lia. Kalian kalau tidak salah grup nyanyi. Iya. Bagaimana kesibukannya sekarang? Album? Sudah. Hit Single ya. Alasan kalian mengikuti? Ingin uji diri sendiri Penasaran juga. Penasaran kan di lihat tempat kita suka lihat ya, suka nonton acara ini, terus kita tuh ada niat gitu pengen ikut. Pengen tahu. Dia juga orangnya penakut, kita pengen nguji dia. Iya nih. Biar nggak jadi takut gitu. Oke, pemirsa, di babak pertama ini dia yang akan menjadi peserta pertama. Dia siap? Insya Allah siap. Dan sisanya akan menunggu di ruangan ini. Kita bertiga. Oke? Ya. Semuanya siap? Ya, siap. Dalam tantangan pertama, peserta harus mencari sarung tangan, palu bogem, sebatang besi panjang. Bawa semua barang ke ruang pembakaran. Serem banget. Dea, 19 tahun, penyanyi. Apakah Dea mampu melewati tantangan pertama? Carilah sarung tangan, palu bogem, sama sebatang besi. Ya Allah, ya Allah, bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, astagfirullah. Sekarang ke ruang kedua. Carilah
Palu Bogem. Ya Allah, Bismillah. Ya Allah, tenang, jangan ganggu saya, jangan ganggu saya. Bismillahirrahmanirrahim, bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Nih, apa nih? Palu Bogem. Selanjutnya, yang mana ya? Ya Allah, ada bayi ya Allah. Astagfirullahaladzim. Sarilah. Bismillahirrahmanirrahim. Ini besi ya. Kenapa ya? Tadi apa yang terjadi sih sebenarnya? Maksudnya Enggak, kok bisa besinya bengkok gitu? tadi aku kayak ada yang masuk ya. Terus aku kaget nggak tahu. Langsung aku ke sana lagi. Jadi Kamu ngapain ke sana? bakar itu. Besi. Oh ya. Ya, aku nggak tahu, Mbak. Coba aja bengkokin kalau bisa. Keras Mbak, bisa sih bisa, cuman keras sekali ini. Kamu nggak apa-apa? Enggak. Tadi udah selesai ya berarti ya peserta pertama kita Dea. Oke. Saya pikir kejadian ini kejadian yang langka sekali seorang wanita bisa membengkokkan. Ada orang apa, Tri? Gak ada orang, Tri. Coba ya. Kenapa dia? Peserta kenapa tadi? Dea. Ini kenceng banget pegangnya. Pastikan ya. Yang kondisi udah melihat dari peserta kita tiba-tiba mengalami situasi yang tidak normal. Pak coba untuk menunjukkan yang tadi saya pikir rasa takut dari peserta yang akhirnya membuat sesuatu yang ada di bawah sana yang dilihat oleh mereka tadi sepertinya arah ke sini. Gimana? Pusing. Pusing ya? Ya udah. Berat kepala. Mau berdiri dulu? Mau istirahat dulu? Apa mau langsung berdiri? Dipegangin? Masih lemes, Mas. Masih lemas. Ya udah. Pengen muntah, anggun pengen muntah. Tolong dijagain anggun dong, jangan sampai dia lompat atau gimana. Mila, 22 tahun, penyanyi, merasa kesal menjadi wanita cengeng. Motivasinya ikut acara Siapa Takut Boleh Ikut untuk mencoba sesuatu yang baru. Carilah sarung tangan
palu bogem sama sebatang ini sarung tangan. Bakarlah besi dan pukul dengan palu begang. Oke. Oke. Mil, aduh kenapa ini anak orang jadi begini posisi Mil, 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 Mil. Entah deh. Padek, Padek. Assalamualaikum. Ini siapa? Ada air. Ambilin air. Iya, sepertinya yang masuk yang Menangkap. iya, iya. Gue minta tisu dong, gue minta tisu. Itu asapnya dihilangin dong. Keluarin dulu tuh asapnya. Tisunya mana? Iya. Pegang. Masuk banget. Pengen muntah. Tolong dijagain Anggun dong, jangan sampai dia lompat atau gimana. Terus nggak muntah, nggak keluar. Keluarin. Iya. Minggir Cet. Isi dulu Mas. Nil, bisa dengar suara saya? Siapa? Namanya siapa? Nama kamu siapa?
Ayo dilawan. Ya, keluar ya. Keluar, kasihan. Ya, keluar kan? Ya, iya. Keluar, kasihan. Ya, keluar ya. Ya, keluar. Ya, udah cukup. Ya, kembali ke tempatnya ya. Udah ya, kasihan anak orang. Ya. Kasihan, sakit ya. Sini aja. Tolong yang lain-lain minggir dong. Tempatnya sempit. Tolong yang lain minggir dong. Ini masih bisa kekontrol soalnya. Ya, takutnya nanti malah tabrakan segala macem. Aduh, kasihan ya anak orang. Alhamdulillah. Tisunya dong. Oke, istighfar sayang. Jangan lihat itu. Gak usah dilihat lagi ya. Istighfar dulu. Pade. Anggun gimana Anggun? Udah enakan ya? Berat nih kayaknya, Pak Ade juga kayaknya jadi pegel-pegel. Anggun gimana Anggun? Kita bawa turun aja ya? Ya, Mil, kita turun ya? Ya? Oke, Anggun, tadi kamu apa sih bisa diterangkan? Di sini tuh banyak banget. Banyak banget. Di situ Yang Di jalannya pohon-pohon. ngerangkak gitu? Oke. kayak monyet. Kayak monyet. Oke, tadi yang Tapi mereka nggak berbentuk monyet gitu. Oke, yang tadi keras banget merasuki Mila itu cowok. Ada awalnya cewek. Awalnya cewek, Terus lepas keluar lagi. lepas, masuk lagi, cowok. Setelah itu jadi keluar masuk gitu. Pantes agak sulit ya itu tadi. Yang Anggur rasain sendiri tadi sampai mau muntah. Itu mereka tuh kayak organ tubuhnya itu. Kelihatan. Oh, itu yang bikin kamu enak ya. Tadi ada di mana, Pak? Gitu ya. Tanpa badan. Kamu ngelihatnya di mana tadi? Di sekitar sini atau di luar? Tadi yang cowok itu tadi. Oh, jadi bentuknya tidak ada badan. Kulitnya tuh kayak ngelopet. Biar cukup. Mirsa, peserta kedua kita tadi menyelesaikan ya? Dia menyelesaikan, tapi ada sedikit hal yang kurang enak terjadi. Kita akan menuju ke peserta ketiga kita. Tetap pantau terus apa yang akan terjadi di episode Siapa Takut Hollywood malam ini. Yuk. Aduh, takut. Lee, 21 tahun, hobi olahraga. Termotivasi ikut Siapa Takut untuk mencari pengalaman. Mampukah Lee melewati tantangan pertama?
Astagfirullahaladzim. Nggak mau. Carilah sebatang besi. Ah. Allah ya Gusti Pangeran aku. Oke, kamu juga berhasil masuk ke babak bonus sebenarnya. Kondisi kamu memungkinkan tidak untuk melanjutkan ke babak bonus? Hah? Enggak. Kamunya udah nggak yakin bisa ngelanjutin gitu. Oke, berarti kamu mundurkan diri ya. Oke. Gun, udah oke? Oke. Ya. Dengan ini Mila menyatakan dia tidak bisa melanjutkan ke babak bonus karena kondisinya tidak memungkinkan, sehingga tersisa Lia dan Dea. Kalian siap? Siap. Siap ya? Oke. Waktunya buat Lia dan Dea membuktikan keberanian mereka di babak bonus ini. Tantangan pertama begitu mencekam. Untuk itu, keberanian ekstra harus dimiliki peserta di tantangan bonus. Mampukah peserta melewati tantangan bonus kali ini? Peserta harus mencari pedang, sarung pedang, kain putih. Bawa semua barang ke sebuah ruangan, lalu masukkan pedang ke dalam sarungnya. Setelah itu, bungkus dengan kain putih. Wanita melankolis ini mampu melewati tantangan pertama. Namun, mampukah Lee menyelesaikan tantangan bonus yang sudah dipersiapkan oleh tim Siapa Takut? Carilah sebuah pedang, sarung pedang, sarung pedang, sarung pedang. Suara aneh takut. Sarung pedang, kain putih.
pedang tadi kamu mau masuk, padahal gampang, kenapa ya? Tuh suaranya. Oh, jangan nangis. Berhasil. Sarung pedang sama kain putih. Bismillahirrahmanirrahim, ya Allah. Ya Allah. Personil trio Kalong yang satu ini mengaku takut akan keadaan gelap. Mampukah Dea melewati tantangan bonus kali ini? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Astagfirullah. Ada suara apa itu ya? Jangan dulu ada suara itu dong, please. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Aduh, suara apa itu ya Allah? Ya Allah, bismillah. Carilah sebuah pedang, sarung pedang sama kain putih. Bismillahirrahmanirrahim, ya Allah. Ya Allah, bantuin aku ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim, ya Allah. Wah, jangan ganggu aku, woy. Ya Allah. Aku nggak ganggu, Pak. Maaf, Pak. Sorry, Pak. Sorry. Bismillahirrahmanirrahim. Sorry, Pak. Ada suara. Astagfirullahaladzim. Suara apa tuh ya? Ya Allah. Ada yang putih. Samping kiri aku yang putih, ya Allah. Ya Allah. Jangan nangis, Mbak. Jangan nangis, Mbak. Jangan nangis. Jangan nangis, Mbak. Aku takut, Mbak. Astagfirullahaladzim, suara apa tuh? Bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullah. Ya Allah. Ya Allah, jangan ada suara itu. Ya Allah. Pedangnya udah dimasukin. Ya pemirsa, inilah dua penantang kita yang berhasil masuk dan menyelesaikan babak bonus. Ada Dea, ada Lia. Tadi gimana babak bonusnya? Mungkin bisa cerita sedikit dari Dea dulu. Tadi sih alhamdulillah lancar-lancar aja ya. Oke, bagaimana dengan Lia tadi? Sempat agak sulit terakhirnya ya, susah masukin goloknya ke... Terus tadi juga di situ dia kejar-kejar. Ngelihat sesuatu... Kayak itu sih sepintasan bayang-bayangan. Bayangan aja ya, tapi nggak sesulit di babak pertama ya. Oke, dan sudah waktunya kita mengumumkan siapa yang berhak menjadi pemenang kita di tantangan Siapa Takut Boleh Ikut episode kali ini. Dan kita sudah melihat dan menghitung dari waktu tercepat, karena dua-duanya berhasil menyelesaikan tantangan kita, maka pemenang Siapa Takut Boleh Ikut episode kali ini dinyatakan jatuh kepada Lee berhasil memperoleh waktu di tantangan bonus dengan catatan waktu 8 menit 19 detik. Sementara Dea 8 menit 15 detik. Dan pemenangnya adalah... Selamat buat Dea. Selamat ya. Oke pemirsa,
Buat Anda yang ingin memberikan kritik atau saran, silakan mention di account Twitter kami @antv siapa takut. Saksikan terus Siapa Takut boleh ikut hanya di Antv. Dan ingat, lawan rasa takut Anda, jangan biarkan mempengaruhi pikiran.